Oke, sudah kelihatan ya. Baik teman-teman sekalian, ini saya ingin melanjutkan pertemuan ini ke bahasan yang lebih detail lagi ya. Yang kemarin kita sudah bahas namanya scoping review secara general ya, secara konteks riset yang luas ya. Lalu kemudian kita masuk lebih mengerucut ke dalam dengan literatur review. Nah, ini materi ini saya ambilkan dari mentor saya. Ini Dr. Elliot itu adalah mentor saya ketika sekolah kemarin ya. Saya coba ada informasi yang bermanfaat di sana ya. Dan ini pantas di sharing dan untuk kalian ini. Makanya saya coba ambilkan dari situ. Nah, ini kita buka dengan kepala jadi pusing, bukan karena kita banyak membaca, tapi karena yang kita baca memang belum banyak. Nah, konteks ini saya setuju ya. Kenapa? Karena dulu saya menjalani riset dulu ya, berdasarkan pengalaman ya. Nah, ini kadang kalau kita pusing ketemunya apa namanya masalahnya gak ketemu atau masalahnya nggak jelas, lalu tujuannya ngambang ya, lalu kemudian kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, lalu konteks metodologinya, literaturnya itu jadi pusing gitu kan. Nah, ternyata setelah saya berjalan ya, saya telusuri, semakin banyak saya membaca, semakin terbuka sedikit demi sedikit wawasannya ya, sehingga dapat ketemu benang merahnya. Nah, ternyata kuncinya di sini adalah membaca ya. Nah, ini sangat challenge sekali buat kita di di sini ya, untuk kita semuanya lah ya. Nah, saya akui bahwasanya motivasi untuk membaca kita ya ini masih perlu dibangun ya, karena masih terbatas. Kita nggak demen, nggak suka baca yang lama gitu kan, baca yang rumit gitu. Ini yang singkat singkat singkat. Nah, ini nanti ada di grup kalian ya, di antara kalian ini ada yang bahas terkait dengan literasi juga, menarik juga ini ya. Nah, teman-teman sekalian ya, ini tujuannya ya, tujuan dari slide ini nanti kita ingin meningkatkan pemahaman kita tentang menulis ya, dan menyusun terkait dengan literatur review. Lalu apa sih role-nya ya, atau perannya literatur review itu dalam artikel ini ya. Harapannya nanti ya di akhir sesi kalian bisa tahu ya, bisa ngerti ya, paham ya terkait dengan definisi dari literatur review tersebut, karakteristiknya seperti apa, lalu pentingnya dalam penulisan artikel. Kemudian kita bisa identifikasi nih ya, approach atau pendekatan dalam penyusunan literatur review tersebut, dan apa sih perlunya melakukan sintesis dalam literatur review. Nah, teman-teman sekalian, kan catatan sudah saya berikan ya sebelumnya di slide kita ya. Nah, kalian coba baca ya, nggak mungkin saya jelaskan 3 slide itu pada satu waktu ini ya. Nah, ini saya rangkumkan semuanya dari yang sudah saya bagikan kemarin ya. Nah, di sini nih ya, ini poin dari literatur review ya. Ini ada 8 statement ya, ada 8 statement. Nah, di sini mana yang termasuk literatur review, mana yang enggak ya. Nah, ini saya mau kelihatan kan ya, teman-teman ya. Mau tanya, ada anugerah nggak di sini? Halo? Nggak ada anugerah ya? Halo? Coba Mas apa siapa ini? Ahmad ya, Ahmad Khairul ya, Buddha ya. Ya ya, Mas. Halo, Mas Ahmad. Ya ya, Mas Ahmad. Saya mau minta tolong nih. Ini kan ada 8 statement ya. Menurut kamu yang termasuk literatur review itu yang mana ya? Mana Mas Ahmad? Halo. Iya Pak. Ya. Nah, ini kelihatan. Ini kan ada 8 nih. Yang masuk literatur review mana, yang bukan yang mana ya? Kira-kira yang mana, Mas?
Nomor 1 masuk literatur review nggak? Menurut saya daftar semua studi nomor 1 sama nomor 2 iya Pak. Nomor 1, nomor 2 iya. Ya. Lalu kemudian nomor 3? Atau jangan-jangan semuanya masuk literatur review? Nggak ada yang bukan literatur review? Iya Pak, saya mikirnya semuanya. Oh semuanya gitu kan. Enggak. Oke. Oke. Mana Anugrah? Kayaknya tadi saya lihat Anugrah. Sanugrah. Halo. Tes, halo Pak. Ya. Gimana menurut pendapat kamu ini? 1 sampai 8. Yang literatur review mana, yang enggak, yang mana? Coba nomor 8 ini masuk nggak literatur review? Kayak Halo? masuk semua juga ada Pak, kalau dari saya. Masuk semua ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Berarti kalian masih belum dapat literatur review. Oke, ini teman-teman sekalian tadi ya, yang masuk literatur review atau yang enggak. Yang enggak dulu aja ya saya bahas ya. Daftar semua studi yang relevan dan gambaran singkat dari masing-masing studi. Kenapa dia bukan literatur review? Karena ini semua studi ya teman-teman sekalian. Ini ada bulknya. Kita nggak bisa memasukkan semua studi ini kan banyak, bisa sampai ratusan ribu, lebih bahkan ada ya. Lalu memberikan beberapa detail dari pendekatan metodologis kita ya. Nah ini bukan tempatnya di sini ya. Detail metodologi ada di rumahnya sendiri di metodologi nanti ya. Kemudian menyajikan overview argumen atau data kita sendiri. Nah kita nggak bisa menyajikan argumen kita di sana nih di literatur review. Tempatnya adalah tempat kita istilahnya mensintesis ya. Kita merujuk, merefer ke paper-paper atau penelitian sebelumnya gitu kan, yang sudah dilakukan gitu kan. Landasannya kita ini apa sih ya, fundamental ini apa? Nah, tentunya dari peneliti pendahulu kita ya. Nah, kalau tiba-tiba ada statement dari kita ya, argumen dari kita, data kita sendiri ya. Nah, ini apa namanya? Bukan objektif, nanti jadinya subjektif ya. Padahal riset itu ingin kita yang objektif ya. Nah, tentunya yang literatur review pasti ya terkait dengan highlights area ya untuk perbaikan dalam penelitian saat ini ya, mengidentifikasi apa yang belum dilakukan. Ini hasil dari tabel ini ya, matrix sintesisnya atau tabel perbandingan literatur review ya. Kita meng-highlight ya perbaikannya di mana, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana ya, perbandingannya seperti apa gitu kan ya. Lalu membahas, mengkritik pendekatan metodologi dari studi lain yang relevan. Nah, itu yang tadi ini kaitannya dengan yang pertama ya. Kita, ada bahasan ternyata ya di metodologi atau di paper ini dia menggunakan metode misalkan ya analisis korelasi. Nah, ini pendekatannya nggak pas nih ya. Kenapa nggak pas? Nah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh si X ya, korelasi ini seperti ini. Apa namanya? Nggak bisa untuk data yang kategorik misalkan atau mungkin data yang harus sesuai dengan ini. Sehingga apa namanya kita sintetis ya, memberikan kesimpulan ya dari apa yang kita sudah dapatkan dari penelitian sebelumnya ya, analisis korelasi tepat untuk ini gitu kan ya, untuk data ini gitu. Nah, penelitian ini menggunakan data yang dimaksud. Oleh karena itu, ini hal yang sangat sesuai dengan kaidah yang sudah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya. Lalu kemudian memberikan latar belakang kontekstual ya. Tentu ya kontekstual itu maksudnya sesuai dengan literatur reviewnya, sesuai dengan literaturnya. Mau ada handbooknya, mau ada penelitian ya, jurnal ya. Nah, untuk studi kita ada kontekstualnya itu, ada latar belakangnya, ada istilahnya background-nya kita ya. Kalau kita tanpa background kan kelihatannya ini apa namanya nggak spesifik gitu kan. Lalu kemudian mendefinisikan konsep dan definisi. Harus tahu nih kita mau meneliti apa sih, konsepnya ini apa ya, definisinya itu apa ya. Pasti ada di literatur review ya.
kemudian menganalisis karya penulis lain yang relevan. Ini sama ya dengan yang atas tadi ya. Mungkin analisis korelasi ada penelitiannya peneliti X atau peneliti A ya, dia menggunakan analisis korelasi juga ya, tapi konteksnya berbeda, maksudnya konteks temanya mungkin dia tema pendidikan, kita tema di terkait dengan kesehatan gitu ya. Namun data yang kita gunakan relevan nih, sama mirip-mirip ya. Nah, sehingga kita analisis nih sesuai nggak? Nah, kalau sesuai rujukan masukin ke dalam. Tujuannya apa sih sebenarnya literatur review ini? Ini kita akan jelaskan di belakang ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini tadi penjelasan tadi kenapa kita nggak mengelis ya seluruh relevan studi ya dan memberikan secara singkat ulasannya ya one by one ya. Nah, karena kita ini bukan mengannotate ya atau mencatat seluruh bibliografi. Nah, contohnya kita seperti ini nih, ini ada catatan bibliografi menurut Dian Fossey misalkan dalam judulnya Yes the bla 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 gitu kan. Nah, ini kita sebutkan Dian memberikan observasi bla 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 bla. Kemudian menurut ini, nah enggak kayak gini ya. Karena kita bukan sebuah anotasi bibliografi. Kita adalah sintesis atau literatur review ya, meninjau pustakanya itu ya, bukan mengelis ya. Oke, nah ini dia kita lebih dalam lagi ya terkait dengan literatur review. Ya, ini mendiskusikan atau mengkritik terkait dengan pendekatan metodologi dari penelitian lainnya ya. Ini boleh di dalam literatur review ya. Namun ya untuk mendetailkan metodologi kita ya bukan tempatnya di sini. Gitu ya. Tempatnya adalah nanti di metodologi ya. Ada ruangnya sendiri. Lalu kemudian di literatur review ya kita bisa mendefinisikan konsep utama ya dan definisi utama ya terhadap apa namanya dari hasil kita membaca jurnal ya, hasil dari penelitian sebelumnya ya. Terus kita mempertimbangkan apakah definisi ini benar-benar sudah sesuai dengan konteks kita punya masalah ya, punya detail atau background kita yang ada di introduction atau di pendahuluan. Nah, makanya saya bilang ini 11-12 nih kakak beradik nih literatur review sama introduction ya. Nah, kalau di introduction itu lebih ke reason motivasinya ya. Kalau ini lebih ke knowledge-nya, wawasannya ya. Nah, doesn't present sebuah overview dari argumen kita ya atau data kita ya. Ini nggak bisa di dalam literatur kita ini sudah dijelaskan ya. Kemudian does provide contextual background ya, bisa ya di sana ya. Kemudian bisa menganalisis hasil penelitian sebelumnya ya, yang relevan tentunya ya. Namun apa namanya kedalaman dari analisis ini sangat berbeda dari review ke review. Maksudnya ketika kita mereview suatu paper ya, kedalamannya paper A, paper B ini tergantung nih dari kita punya ini ya, kita punya analisis atau kita punya teknik ya, teknik mereviewnya itu sesuai dengan topiknya yang di papernya. Maksudnya ada dua paper A, paper B ya. Nah, kemudian paper A ini kedalaman dia membahasnya ini sangat berbeda dengan paper B misalkan ya, walaupun satu tema. Nah, ini akan nantinya ketika kita mereview ya, pasti akan berbeda kedalamannya ya, analisis atau sintesisnya nanti akan berbeda tergantung dari papernya. Nah, ini peran analisis dari literatur review ya, kedalaman dan jenis analisis ya, serta penilaian yang kita lakukan dalam literatur review tergantung pada sifat penelitian kita. Ini penjelasan yang tadi juga ya. Nah, ini ada di catatan saya kalau kalian baca ya, di sana ada naratif review sama editorial atau komentari lah ya. Nah, kalau di sini kita bagi dua bagian besar ya, yang naratif sama intervensionis ya. Nah, kita mau gunain yang mana? Kita gunain yang naratif ya. Nah, kenapa? Nah, kalau yang intervensionis ini banyak digunakan buat editorial ya atau review dari reviewer
paper kita ya, misalkan kita masukkan ke dalam jurnal publisher, di sana ada editor. Nah, itu dia seringkali menggunakan tekniknya ini, apa, peran analisisnya dengan intervensionis ya. Dia mengkritik ya, atau mengkomentari. Nah, kalau kita menarasikan ya, kita yang sebelah kiri ini. Dan mengidentifikasi gap ya yang belum dilakukan apa dan apa yang harus ditinjau kembali. Nah, ini suatu tips ya, atau pertanyaan ya untuk memicu kita berpikir kritis ya dalam penilaian suatu atau review literatur ya. Nah, ada desain penelitiannya sesuai nggak nih dengan tujuan ya. Lalu kemudian pengumpulan data, collecting datanya bagaimana gitu kan. Nah, collecting data ini nanti ada di bab metodologi, ruang metodologi ya. Kalau desain penelitian juga sama nih. Jadi ini kita mengkritik metodologinya penelitiannya. Lalu ada faktor nggak yang bisa bias dari penelitian itu gitu kan. Yang contohnya kayak judul tadi ya. Apakah penulis ini ada usaha atau effort ya terkait dengan mengurangi potensi bias tersebut. Gitu. Kemudian ketika lihat datanya ya, ini bisa digeneralisasikan nggak ya? Dia kalau dia ada statistik sana pasti ada hipotesis ya. Nah, lalu kemudian dia relevan nggak dengan unit observasinya? Lalu ada konflik of interest nggak? Maksudnya ada plagiarisme atau mungkin dia ada merefer tapi dia nggak mencantumkan hasil refernya misalkan. Nah ini tips aja ya teman-teman. Lalu poin dari literatur review itu apa sih? Nah ini ada 3 poin utama ya. Ini menunjukkan pemahaman kita tentang bidang penelitian ya. Karena ini berupa wawasan di sana ya, pengetahuan ya. Nah ini juga sebagai kemampuan ya, kemampuan menguji atau membuktikan kemampuan kita dalam mengidentifikasi, menganalisis dan mensintesis literatur yang relevan dengan topik kita gitu kan. Kemudian literatur review ini juga sebagai ajang ya untuk membangun develop potret atau gambaran ya untuk siapa, untuk pembaca paper kita nantinya ya, sehingga membantu mereka paham gimana topik kita ya, bidang penelitian yang kita ambil ya, perkembangannya seperti apa, isunya ya, dan tema apa yang sudah banyak dibahas. Ini lebih ke arah state of the art ya. Nah, sangat penting teman-teman sekalian ya, mengidentifikasi yang belum dilakukan apa nih ya. Nah, ini cari gap kita ya. Lalu apa masalahnya ya, masalahnya. Sehingga ini membuat kalian termotivasi untuk meneliti ya. Nah, ini membentuk desain, fokus dan struktur studi kita sendiri. Nanti akhirnya ada kerangkanya atau framework kita gitu. Nah, ini gambaran besarnya teman-teman ya. Nah, tadi sempat saya singgung kenapa introduction sama conclusion ini harus disamain ya, karena dia sama-sama pairing ya, sama-sama panjangnya sama, ininya sama ya. Oleh karena ini harus seimbang ya, maksudnya nggak boleh berat sebelah gitu. Nah, untuk memperjelas pentingnya tinjauan pustaka ya atau literature review, ini ada gambaran singkat terkait dengan struktur penulisan artikel secara menyeluruh. Oke, kita bahas dari yang awal introduction tadi sudah saya singgung juga di awal ya. Ini kita berangkat dari yang luas ya, cakupannya luas ya. Kemudian kita masuk ke hal yang fokus ke yang kecil ya, narrow ya. Untuk kita ada di sana ada namanya research statement. Ya. Nah, research statement ini apa sih? Ini kita mau solve atau address gap gitu ya. Statementnya itu. Ini kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya setelah kita baca literatur atau kita sudah mensintesiskan literatur yang ada. Nah, baru kita dapat namanya research statement atau posisi research kita itu ini nih, kontribusi kita mau ini nih. Nah, ini ada di introduction literatur review ya. Strukturnya dari general ke spesifik ya. Kemudian di metodologi diskusi dan pembahasan ini flat ya, sama ya. Kita fokus ya, tanggapan kita terkait dengan solusi yang sudah kita jabarkan di introduction dan literatur review ya. Nah, ini kita masuk ke dalam sini caranya gimana sih, solusinya bagaimana sih, hasilnya seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke conclusion ya, kita mulai dari yang sempit dulu. Nah,
Nah, tujuan kita sudah terjawab semuanya ya, baru kita ke yang luas. Yang luas ini nanti di sarannya. Dari conclusion berarti kan ada summary ya, sama ada sarannya di sana. Nah, sarannya ini kan lebih ke general nanti ya. Nah, makanya ini terakhirnya nih di endingnya itu adalah lebih luas lagi. Jadi dari luas menyempit, kemudian meluas lagi. Nah, ini adalah framework yang banyak dipakai oleh peneliti, bukan banyak, semuanya pakai yang seperti inilah tekniknya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam cara menyusun literatur review babnya ya di dalamnya. Ini caranya gimana sih ya? Nah ini ada, kalau kalian lihat nih ada boneka ya. Ini namanya Russian dolls ya, boneka Rusia lah ya. Mulai dari gede, kecil, sampai fokus ini ya. Jadi dalam menyusun literatur review ini ada layarnya ya. Kita bahas big atau general konteksnya dulu, lebih ke bawah ya, layar ke bawah, lebih kecil lagi, lebih fokus hingga sampai nanti mengerucut ke ini loh penelitian saya ya, kerangkanya seperti ini. Nah, ini ada teman-teman, ada contohnya ya, ini ada contohnya. Nah, ini masih nggak terurut ya. Kira-kira yang jadi first ini atau struktur pertama yang mana ya? Ini masih kalau kita bilang ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini kan belum terurut. Nah, kira-kira yang menjadi general konteksnya yang mana? Ada yang bisa bantu nggak? Coba Kausar Hilmi ada nggak? Halo? Ya Pak, izin. Ya. Kira-kira yang mana, Mas? Yang jadi general konteksnya dulu deh, tebak. Ini ini adalah informasi terkait dengan keyword dari topik yang kita ambil ya. Terkait dengan Titanic ya. Kalian pasti tahu Titanic kan? Kira-kira yang jadi general konteks yang di depan ini yang mana nih? Maritime disaster, Titanic, atau structural integrity the Titanic, atau role of the Iron River? Kalau menurut saya maritime disaster dulu Pak. Terus lanjut ke pembahasan Titanic. Habis itu bisa membahas structural integrity-nya, baru ke di dalamnya kan ada iron-nya gitu yang mempunyai peran. Oke. Ini juga, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas. Kayaknya Mas ini udah keren ya. Ya, strukturnya benar Mas Kausar ya. Pertama kita bahas konteks besarnya dulu. Maritime disaster ini seperti apa gitu kan. Kita masuk ke dalam Titanic-nya ya. Nah, kemudian di dalam Titanic kita lihat struktural dari struktur yang membangun Titanic itu seperti apa sih ya di sana. Kemudian kita masuk peran dari Iron Rivers-nya ini ya dalam dia punya tenggelamnya si Titanic-nya. Nah, kemudian kita masuk ke fokus kita. Nah, ini fokus kita ini apa nih? Nah, ini jawaban dari Mas Kausar udah tepat ya. Berarti udah common sense-nya udah terbangun. Oke, nah harapannya nanti teman-teman menstruktur literatur review ini seperti ini ya. Dari konteks general menuju ke spesifik fokus sampai ke dalam kita punya fokus gitu ya. Nggak bisa kita abstrak atau kita ini ya apa namanya nggak seperti ini, atau mungkin lebih enaknya kita menggunakan kayak terminologi segitiga terbalik lah ya. Nah, ini juga berlaku ketika kalian dalam menyusun paragraf juga kan. Kalian pasti di academic writing diajarin juga kan ya. Menyusun paragraf, menyusun kalimat ya. Menyusun page halaman juga harus sesuai dengan ini. Istilahnya merujuk ke deduktif ya. Deduktif atau induktif ya. Yang di dalam adalah yang lebih spesifik. Nah, metodenya gimana cara menstruktur literatur review? Kalau tadi kan ini ya struktur penyusunan konteks kontennya ini ya. Nah, ini strukturnya gimana nih ya? Nah, kita tahu bahwasanya kan paper-paper itu ya kita kan mau baca, mau sintesis, mau rangkum lah istilahnya ya, mau simpulkan. Nah, kita mau pakai metode apa nih ya? Mau berdasarkan kronologi atau publish papernya, atau berdasarkan history dari tren dari topik kita ya,
atau kita mau pakai temanya atau mau pakai metodologi ya. Semuanya punya sisi positif sama sisi negatifnya ya. Nah, kalau untuk kronologi sama historical trends ini biasanya sering dipakai buat penelitian etnografis ya, sosial kualitatif ya. Nah, kita ini apa namanya lebih banyak kita bahas mulai dari histori, dari sejarah, dari waktu ya, based on waktu. Kalau bedanya kronologi dengan histori ini apa? Nah, kalau histori ini selain dari waktu itu ada pertimbangan adalah research field-nya. Jadi masing-masing research field atau masing-masing topiknya mungkin kayak maritim tadi maritim disaster, lalu Titanic ya. Nah, itu bahasnya menurut waktunya sendiri-sendiri gitu kan. Maritimnya sendiri, ininya apa namanya Titanicnya sendiri. Mungkin dari tahun 20 sampai tahun misalkan 50 misalkan ya. Nah, untuk tematik sama metodologi ya, ini cenderung ya bisa digunakan untuk kualitatif, bisa digunakan untuk semua penelitian ya. Namun average ya digunakan untuk yang kuantitatif, untuk yang tipe-tipenya itu istilahnya kita ini menyajikan sesuai dengan temanya atau isu-isu yang paling relevan di bidang penelitian tersebut. Nah, teman-teman kakak tingkat kalian nih, ada yang pakai tematik, juga ada yang pakai metodologikal ya. Tapi mereka nggak sadar, mereka pakai tematik bukan atau metodologi. Yang penting ikut kakak tingkat katanya mereka gitu ya. Nah, hasil posisinya mereka ini mereka nggak tahu nih, asal ikut kakak tingkat gitu. Nah, ini harapannya ke depan kalian nggak seperti itu ya. Kalian harus punya prinsip sendiri, aku mau ikut tematik atau aku mau ikut metodologika. Nah, kalau anak-anak KS misalkan ya, anak data science misalkan, dia lebih ke simulasi ya, optimasi ya, lebih ke metodologi ya. Dia menyusunnya berdasarkan metodologinya ya. Kalau mungkin anak sosial, anak ekonomi ya, statistik ya, lebih ke tematiknya. Tergantung semuanya bisa digunakan ya. Nah, untuk kita di program ini ya, saya sarankan gunakan tematiknya ya. Kalau metodologi kan kita kan metodologinya kan simple ya, literatur review. Nah, ini lebih pas konteks literatur review itu dengan tematik. Nah, ini cara sintesis sudah saya jelaskan juga di paper ya. Maaf di catatan saya ya. Intinya ini kita sintesis merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis terhadap artikel-artikel atau jurnal-jurnal ya. Berdasarkan kesamaan, perbedaan ya dari masing-masing artikel tersebut ya. Kemudian kita buat kesimpulan berdasarkan kesamaan atau perbedaan tersebut ya dalam bentuk simpulan kolektif ya. Ada simpulan kolektif di beberapa artikel yang dianalisis. Ini contohnya matriks sintesisnya ya. Mirip dengan punya Pak Ari ya. Tapi ini lebih simpel ya. Nah, oke kita sampai ke summary. Jadi kalian tadi sudah melihat ya, memahami sekilas ya, brief ya terkait dengan apa itu literatur review ya, tujuannya ya itu adalah mengidentifikasi gap atau masalah penelitian ya, kemudian mengkontekstualisasikan objektivitasnya kita ya, karena harus objektif ya, nggak bisa subjektif di sana. Kalau subjektif berarti ada pendapat kita di sana semuanya pure gitu ya. Nah, kalau misalkan ada objektif ya, kemudian simpulan ini itu termasuk literatur review ya. Kemudian tinjauan literatur merupakan hal yang terstruktur ya teman-teman sekalian ya, bergerak dari general ke yang narrow yang fokus ya, yang spesifik. Nah, ingat ada Russian dolls ya, nah, itu mirip seperti itu ya, dari big ke small ya. Oke, mensintesis literatur itu harus dilakukan dalam literatur review, wajib dilakukan. Kenapa ya? Karena kita mau cari gap nih, mau cari model kan ya, mau cari masalah kita mau gimana fokusnya, dan juga kita mau memberikan wawasan kepada pembaca kita ya. Makanya kalau kita hanya membaca 1-2 kan nggak keren ya. Nah, itu karena literatur review ini kan juga sebagai ajang kita bisa nggak sih menghadirkan suatu rangkuman atau mungkin suatu simpulan sintesis bahan bacaan terkait dengan perkembangan topik kita dan alasan kita kenapa milih topik itu gitu kan. Dan bagaimana kaitannya dengan nanti ke mengantarkan kita ke bab 3 atau ke metodologi atau ke struktur solusinya nanti seperti apa. Ya. Nah, ini yang terakhir, in order to synthesis literatur ya, kita harus memanage penelitian kita ini ya. Kita harus apa namanya, mirror structural approach ya, yang tadi ya, kita mau pakai
kronologikal, historical, tematik, atau metodologikal ya. Nah, ini sarannya dari program ini adalah untuk literatur review metodenya ya, kita menggunakan tematik gitu ya. Oke, itu aja teman-teman sekalian, singkat aja. Terima kasih ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau masih bingung, Pak? Ini aku masih bingung ya. Tentu masih bingung karena teman-teman kan masih belum banyak ini ya, belum banyak terjun langsung gitu kan. Ini kan mengenal dulu kan, masih istilahnya coba memahami ya. Gimana? Yang lainnya? Ina gimana Ina? Ada yang masih nyangkut? Masih mencerna, Pak. Kayaknya senyum-senyum aja nih. Hah? Masih mencerna. Oh, masih mencerna ya. Jangan lupa minum, nanti keselak kalau nggak di ini. Margogo mana Margogo? Gimana Mas Margogo? Ya Pak. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak terkait dengan literatur review? Sementara belum Pak. Sementara belum ya. Oke. Kira-kira gimana? Nangkep nggak kalian ya? Soalnya ini kan hal yang baru buat kalian ya. Mungkin kalau orang bilang terlalu saya minta tolong diberikan satu contoh literatur review dari contoh jurnal yang didapat. Mana siapa ini? Siapa Mas? Siapa ini? Halo, ini yang tadi ini Mas siapa ya? Nggak ada ini. Mas Arif Ramadan, Rifki Hidayat, mana ya? Ya, gimana Mas? Apa yang menjadi kegundahannya? Yang belum di ini? Halo, Mas Arif? Maka suara saya kedengaran. Ya, kedengaran. Gimana? Yang saya masih bingung apa? Saya bingungkan tuh Pak tadi di bagian sintesisnya. Kan tadi di contoh yang Bapak kasih itu, kalau saya lihat itu perbedaan yang dasar itu kayak di fokus studinya. Tadi kalau saya nggak salah di PPT yang Bapak jelaskan itu kayak yang beda itu kayak respondennya kelas berapa, kemudian bedanya. Pokoknya ada topik yang beda. Nah misalnya saya kan tema dari grup saya kan masalah kayak pengaruh mobilitas sama inflasi. Nah itu kalau mau bikin literatur review berdasarkan jurnal sebelumnya, fokus studinya kayak gimana? Itu saya masih bingung. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kelompok berapa Mas? Saya kelompok 8 Pak. Kelompok 8. Ketuanya kelompok 8 siapa ya? Saya minta sharing. Oh gitu. Coba sharing ininya dulu. Sharing apa namanya? Kamu punya ini dulu. Apa namanya tadi? Research problem sama mind map ya. Ini udah kelihatan Pak. Udah kelihatan. Oke. Udah kelihatan. Nah, di sini kan sesuai dengan tadi ya yang kita bahas di slide kan ya. Nah, kalian ini kan lebih ke mobility sama ke inflation rate itu kan ya, tingkat inflasi. Nah, kalian yang tanya ini gimana cara memberikan literatur review. Nah, di sini kan ada dua konteks besarnya nih kalau yang saya lihat ya. Ada konteks mobilitasnya, ada konteks inflasinya ya. Ada juga konteks hubungannya, korelasinya. Nah, yang paling besar nih apa? Nah, kalau kalian mobility-nya ini kalian ambil atau masalahnya dari pandemi COVID ya, misalkan ya. Nah, kalian sajikan pandemi COVID-nya dulu dari
global konteksnya ya. Nah, di pandemi COVID itu ada apa? Ada mobility. Nah, kemudian kalian masuk subbab mobility. Mobility itu seperti apa? Kalian ulas di sana. Nah, ketika sudah selesai di sana ya, kalian ulas namanya inflasi. Tingkat inflasi itu mengaruhinya kemana aja ya. Kalian harus mensintesiskan atau melingkan ke mobility. Nanti yang di terakhir ya, yang di terakhir itu ada suatu simpulan ya, informasi bahwasanya inflasi ini dengan mobility ini sangat erat kaitannya misalkan ya, berdasarkan rujukan jurnal A atau rujukan jurnal B gitu kan. Nah, lalu kemudian yang terakhir ya, hubungan keduanya, kalau kalian padukan keduanya. Nah, contoh dari literatur itu ada di mana, Pak? Ya, itu ada di jurnal. Kalian coba download jurnal ya. Kalian lihat, setelah kalian lihat abstrak, kalian lihat kesimpulannya, nah coba kalian lihat literatur review-nya, pembahasannya di sana. Kalian coba menganalisis formatnya dari mana, belajar menganalisis dulu ya. Oh, ternyata dia seperti ini. Gitu kan. Nah, kalau misalkan saya contohkan sesuai dengan metode itu sangat banyak semua ya Mas, yang sangat banyak contohnya ya di jurnal-jurnal, kalian bisa ambil lah di sana. Rata-rata mereka teman-teman peneliti ya menggunakan tematik ya dan metodologi. Kalau yang kronologi sama historical itu lebih ke etnografi. Nah, kalau kalian ingin lihat contohnya, coba kalian download paper yang terkait tema atau topik atau metode penelitian etnografis itu ya. Lalu kemudian bedanya dengan scoop itu apa? Nah, kalau scoop itu kan cakupan, kita cari topik kita loh, gitu kan. Ibaratnya kalau kita mau cari motor ya, kita cari tokonya dulu gitu kan. Ya enggak? Kita cari tokonya, ada tokonya di mana sih? Tokonya di Jalan Sudirman atau jalan AA atau jalan B. Sudah ketemu tokonya di sana ya. Sudah tahu data informasi semua di sana, kita masuk ke tokonya. Dari situ kan otomatis kan banyak motornya kan, banyak topik juga, banyak masalahnya juga di sana. Kalian pilih motor yang mana nih ya. Nah, itu adalah literatur review-nya nanti gitu ya. Setelah itu habis itu kalian pilih motor dengan tipe apa gitu kan. Motornya sama ya, Beat misalkan ya, ada Beat Sporty, ada Beat apa ya. Nah, itu lebih ke ininya, ke nanti yang my fokusnya kita yang kemana gitu kan. Nah, masuk ke dalam masih literatur review. Itu sih analoginya Mas Arif. Ya. Bisa kebayang nggak ya? Saya bisa nanya lagi, Pak? Bisa, silakan. Jadi output kan kelompok kami itu dari beberapa kayak contoh jurnal, tapi kami saya ini jadi kayak kami cari contoh jurnal gitu. Kemudian kami ringkas bagian-bagiannya kan. Nah, terus oke. Terus kalau ini terlalu lama Mas, kalau mau kamu meringkasnya seperti ini. Lebih baik kamu mensintesiskan aja ke tabelnya. Nah, kayak gini nih. Nah, enakan kayak gini aja nih, pakai sintesisnya aja, nggak usah terlalu panjang Mas. Nanti kalau misalkan kamu terlalu panjang, nanti kamu waktunya habis untuk mereview jurnal aja, bukan menuliskan literatur review-nya. Atau kamu bisa gunakan form yang ada di Google. Kalian bisa download lah, ketikkan kata kunci keywordnya form review literatur ya. Nah, ini mirip dengan nanti hasilnya ke sini. Nah, kalau rangkuman yang di atas, itu nanti kalau kalian punya waktunya lebih dari 3 bulan atau mungkin 2 bulan, itu bisa achieve ya. Tapi kalau kita waktunya 7 pekan ya, nggak nyampe 2 bulan ya. Ini paling efisien ini menggunakan tinjauan pustaka, pakai matriks ini aja. Nah, nanti soal kalian nanti masuk ke literatur review, ini butuh ini ya, critical thinking juga sih, butuh istilahnya skill menulis juga ya. Kalau kalian nggak pernah menulis, kalian pasti bingung nih. Aduh, aku mau mulai dari mana nih? Nulis kalimat aja susah gitu kan ya, bingung ya. Nah, itu brainstorming dulu caranya, coret-coret dulu ya. Nah, kamu punya oret-oretan ya, coret-coret dari mind map itu ya, kamu mind mapkan lagi dari literatur review itu. Nah, dari mind map itu
kamu masuk ke mind map yang pertama, misalkan ke cabang yang pertama. Dari cabang itu kamu mind map-kan lagi terkait dengan paragrafnya. Mau paragrafnya mulai dari intinya itu mana ya, lalu kemudian kamu masuk ke dalam supporting datanya kamu, lalu statement-nya kamu, tesis atau pendukung dari paragraf itu ya. Nah, kemudian masuk ke paragraf yang lainnya. Nah, ini juga harus dilingkan, dipetakan dengan yang ini, matriks ini. Karena punya ini kan, punya ada kata-kata kuncinya ya, tujuannya ini, tujuan ini. Pasti kalian terbayangkan, oh ya, ketika saya menuliskan terkait dengan mobility, ada nih jurnal mobility, si X nih yang bahas gitu kan. Nah, saya mau merefer ke sana, baru kalian buka jurnalnya. Makanya di situ ada namanya alat bantu adalah Mendeley. Jadi ketika kamu memanggil itu, otomatis sudah ada di sana. Dibandingkan kamu harus melihat jurnalnya lagi, ngetikkan ulang gitu kan. Itu bisa, tapi nggak efektif menurut saya. Itu tips saya. Lalu kemudian setelah sudah dari satu topiknya, bukan satu topik ya, satu konteks dari literatur review, misalnya mobility, kita masuk ke inflasi. Nah, pasti otomatis antara subbab, kalau kita namakan subbab ya, subbab satu dengan satunya lagi pasti ada jembatannya, ada bridging-nya ya. Nah, nggak independen gitu. Kalau independen kan kesannya hal yang berbeda. Nah, ini adalah teknik menulis juga nih ya, buat teman-teman yang sering menulis ya, pasti punya teknik gimana cara menghubungkan antara paragraf sebelumnya atau subbab sebelumnya dengan subbab yang di bawahnya, sehingga dia nyambung gitu kan. Nah, baru itu kamu ambil jurnal yang lain lagi, kamu lihat kesamaannya, lihat perbedaannya ya, lalu kamu sintesiskan, simpulkan, oh, ternyata posisinya ada di sini. Nah, dari sintesis banyak itu ya, kamu bangun ya untuk membangun namanya kerangka penelitian. Tuh. Sebenarnya kalau ngomong gampang ya, tapi kalau pas kita ketemu topik yang beda-beda itu yang jadi challenge. It's okay Mas, nggak apa-apa. Kita jalan dulu ya. Kita berlatih ya, namanya kan kita berlatih ya. Nah, sesuatu hal yang baru pasti kita butuh penyesuaian juga ya, butuh waktu ya untuk grasp untuk apa? Memahami ya, untuk memahami. Nah, yang Mas lakukan, Mas Arief lakukan ini sudah sesuai ya, sudah tepat ya. Namun yang untuk yang tadi yang rangkuman yang di atasnya ini, kalau saya boleh saran ya, lebih baik menggunakan ini aja, yang matrix sintesis aja, karena yang di atas itu terlalu lama Mas, nanti kamu nge-review 1-2 jurnal doang udah dapat 3 minggu gitu kan ya. Kecuali kamu membacanya cepatnya. Cara membaca juga ada tekniknya, ada scanning, ada skimming kan ya. Nah, scanning kamu cari topiknya ya, cari topiknya apa, keywordnya apa ya, lalu kemudian ketemu ya, nah, kamu skimming gitu kan. Nah, dalam sana dapat informasi extraction gitu kan. Nah, jadi publish jurnal ini banyak ini ya korelasinya antara keterampilan menulis, keterampilan membaca ya, sama keterampilan berpikir kritis kan ya. Nggak hanya cuman kita punya badan aja yang kita bawa diri, mungkin bisa ya. Nah, itu harus dilatih nih Mas ya. Harus dilatih dari sekarang sih kalau menurut saya ya. Supaya nanti pas di tingkat 3 atau tingkat 4 ya, kayak kalian PKL, kalian bisa langsung mengimplementasikan, bisa langsung lari. Oh, saya ngerti ini ruang ini ada di sini. Nah, itu sih. Gimana Mas Arief? Kan saya jauh lebih paham. Ya, oke. Yang lain? Yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan aja ya. Saya udah terlambat 30 menit nih di acara tadi. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian ya. Kalau tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kita sudah selesai pada pertemuan yang ketiga ya. Nah, untuk output minggu depan adalah selain dari mind map kita ya, dari matrix kita itu ada tambahan yaitu body paragraf terkait dengan literatur review-nya. Saya ingin lihat apakah sesuai dengan apa yang sudah ada di mind map kalian ya, di matrix kalian ya, kemudian di ini apa bab literatur review-nya ini pas nggak gitu ya. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan.